Suka event Jepangan? Daripada kalian jadi fans animanga, diem-diem di pojokan doang, nih misalnya ada acara yang cocok buat menyambut akhir tahun 2023, yaitu Motion Anime Festival. Sebuah event festival dengan berbagai macam acara spektakuler. Acara musik, ada. Cosplay aman, banyak. Tinggal siapin mental aja buat ketemu temen-temen lainnya di sana. Soalnya acaranya udah mewadahi kalian semua, re. Gak lupa ya, influencer kesayangan kalian juga bakalan ikut meramaikan acara ini. So, nabung, re. Siapin uang biar mental semakin aman. Oh iya, buat festivalnya bakal berlangsung di Jakarta, tepatnya di Gambir Expo Kemayoran pada tanggal 2 dan 3 Desember. Gak mau ikut karena bingung gak punya temen? Gak usah pakai bingung, langsung gas datang aja. Siapa tahu kalian malah beruntung dapat jodoh di sana. Biar gak ketinggalan informasi lebih lanjutnya, bisa langsung kepoin akun Instagram Motion Anime Fest. Di sana juga udah disediain link Discordnya. Barangkali kalian pengen cek ombak terlebih dahulu. Dan ingat, ini pemerakarsanya alias yang mengadakannya adalah Mas Winda Basudara. Iya, minasan, welcome again with Mr. Grisidi. Semakin chapter demi chapter baru rilis ya. Entah kenapa teori milik God Roger yang bilang kalau Kuma pada akhirnya akan memberikan buah iblisnya ke Franky. Hal ini ya semakin memiliki potensi terjadi sangat besar. Wait, tunggu ya. Mr. ngerti buat kalian yang gak sepakat sama teori ini, apalagi emang udah pernah ada contohnya rek di Arc Dressrosa, di mana di situ punya Luffy pernah menawarkan Franky secara langsung kalau dia ingin Franky lah yang memakan buah iblis bekas mendiang kakaknya S. But meski buah iblisnya udah sekuat Merah-Merah Nomi dan alasannya pun juga sangat kuat, yaitu meneruskan tekad dari kakak kaptennya sendiri, alasan sebesar itu aja nyatanya gak menggoyahkan Franky untuk langsung mengiyakan perintah kaptennya. Maka dari itu ya, Misteri sendiri sadar kalau ada beberapa dari kalian yang pasti bilang gak mungkin hal ini bakalan kejadian. Tapi biar Misteri jelasin secara detail dulu ya rek, baru kita coba pikirkan lagi apakah mungkin sebenarnya Kuma memberikan kemampuannya kepada Franky itu kemungkinannya tinggi atau enggak. Jadi monggo enjoy kontennya. Let's go. Hal pertama yang kita harus bahas ya, dengan asumsi Franky memakan buah iblis, maka dirinya bakalan kehilangan kemampuan berenang miliknya. Yang mana ya, kalau dulu di Arc Dressrosa, berarti ya keseimbangan dari kru topi jerami bisa dibilang hilang. Soalnya mulai dari Luffy, Chopper, Brook, terus Robin sama Franky, kalau emang beneran mau makan Merah-Merah Nomi, seandainya Straw Hat Pirates melakukan perang kembali dan hampir seluruh krunya jatuh ke laut, hal ini bakalan menjadi masalah yang sangat besar. Secara terlalu banyak pemakan buah iblis yang ada di dalam kru itu. Walau emang ada satu kru yang lebih gila kayak Kurogi Pirates yang diisi oleh semuanya pemakan buah iblis. Cuman kita juga harus mempertimbangkan kalau bajak laut Kurogi itu masih memiliki armada lain, yang mana kalau salah satu komandannya jatuh, berarti bakalan ada satu kroco yang nyelamatin dia. Sebuah hal yang tentu sangat berbeda dengan kondisi kru topi jerami. Belum lagi kalau ditambah sama alasan Franky yang merupakan seorang yang bertugas untuk membetulkan kapal. Di beberapa momen aja ya, kita dikasih lihat kalau Franky itu harus sampai ngecek ke laut untuk memperbaiki sesuatu. Makanya kalau Franky memakan buah iblis, terus tugasnya bakalan gimana? Nah, yang menarik adalah masuknya Jinbe sang kesatria laut sebagai bagian dari bajak laut topi jerami. Bukankah hal ini menjadi hal yang win-win solution untuk menambah pemakan buah iblis di kru topi jerami, Rek? Apalagi mengingat Oyabun ya, seorang manusia ikan, maka bertarung dari bawah laut atau sekedar ngecek kapal, hal itu bakalan jadi hal yang mudah untuk Jinbe lakuin. Anyway, masalah terbesar dari teori ini tuh ya, pastinya datang dari sebuah pertanyaan, emangnya Kuma bakalan datang ke Pulau Egghead? Kan dia udah gak sadar, Kuma juga kelihatannya gak berada di dekat Egghead. Terus gimana caranya dia bisa ke sono, ya kan? Kalau ada yang mikir kayak gini, entah kenapa menurut Misteri sendiri ya, Kuma sendiri tuh malah lagi dalam perjalanan ke Pulau Egghead. Kalian pasti masih ingat kan sama kekuatan yang bisa menerbangkan seseorang ke suatu pulau, kayak yang pernah dia lakuin ke seluruh kru topi jerami waktu sebelum time skip. Ya, Kuma ini sebenarnya sedang dalam perjalanan ke sono, rek. Cuman emang udah sensei tuh pinter, rek. Pinter banget cara mainnya. Dia bikin Kuma seolah-olah menghilang dan pergi ke Marijua terlebih dahulu. Hal yang tentu ngebuat kita semua semakin bingung. Sebenarnya ada tujuan apa Kuma pergi ke sono lagi? Apakah ini permintaan terakhirnya kepada Dr. Vegapunk untuk menyimpankan suatu chip agar dia bisa melakukan suatu misi, atau sebenarnya gimana sih?
Tapi di chapter yang memperlihatkan sesaat Kuma sudah sampai di Marijoa, Kuma tuh malah terlihat bukan menjadikan tempat itu sebagai tujuan. Karena ketika berhadapan sama Akainu aja, Kuma malah lanjut menghilang kan. Padahal kalau emang dia meminta sesuatu ke Dr. Vegapunk, semacam perintah terakhir untuk bertarung habis-habisan di Marijoa, berarti harusnya dia di sana dikasih lihat menyerang membabi buta dong, bukannya malah diperlihatkan kembali menghilang entah kemana. Terus kalau emang kayak begini ya, kenapa Kuma malah berhenti di Marijoa? Kalau emang Kuma tuh tujuannya bukan pergi ke sono. Well, kemungkinan ini ada hubungannya sama kekuatan Kuma yang membuat seseorang pergi melayang tinggi sampai bisa ke suatu titik. Kemungkinan kemampuan ini punya kekurangan di mana dia gak bisa pergi melewati sesuatu yang lebih tinggi di perjalanan menuju ke titik tujuannya. Sedangkan kita tahu kan kalau Marijoa itu berada di atas red line yang tingginya gak ketulungan. Kemungkinan ini bukannya tanpa dasar, soalnya kalau kita hubungin aja sama tempat kepergian Kuma yang berarti Kamabaka Kingdom yang sekaligus menjadi markas baru dari pasukan revolusi, yang tepatnya berada di Momoiro Island, atau secara lebih jelas pernah dijelasin sama Sabu di chapter 1084 yang berpisah dengan Bonnie ya. Di situ Sabu bilang kalau tujuan Bonnie adalah Pulau Egghead yang berada di New World, sedangkan dia memiliki tujuan yang berlawanan, yang berarti ya Momoiro Island tuh berada di Paradise atau paruh pertama Grand Line, yang berarti kalau mau menuju ke New World, Kuma emang harus melewati Red Line terlebih dahulu. Gila kan penempatan mapnya. Makanya masuk akal bukan? Kalau sebenarnya tujuan Kuma tuh sebenarnya ke Pulau Egghead, akan tetapi dia terbentur oleh Red Line. Makanya Kuma harus memanjat ke atas terlebih dahulu, kan diliatin secara jelas di situ, Re. Yang sialnya di atas Red Line adalah Marijoa, sehingga kita pun seakan diarahkan untuk berpikir Kuma bertujuan ke sana. Padahal sebenarnya dia memanjat ke puncak agar bisa meneruskan perjalanannya ke Pulau Egghead. Secara kalau udah di atas Red Line, gak ada lagi daratan yang lebih tinggi dari tempat itu. Jadi kayaknya emang tinggal menunggu waktu aja untuk Kuma pada akhirnya secara mengejutkan tiba-tiba di Pulau Egghead nantinya. Ditambah Bonnie sekarang kondisinya pun sedang terancam dalam bahaya, Re. Soalnya ya Luffy masih tak sadarkan diri setelah pertarungannya dengan seorang admiral alias Kizaru. Zoro disibukkan oleh Lucy, dan Sanji dibuat tak berkutik oleh tatapan Sain 1. Maka dari itu ya, bakalan tepat momennya ketika flashback tentang Kuma berakhir, dan momen kembalinya ke Egghead bakal dibarengin oleh kedatangan Kuma di sono. Lalu mengapa dari sekian banyak kru topi jerami yang ada ya, Franky lah yang akan memakan Weiblis Nikyu Nikunomi kalau kondisinya emang sudah sesuai sama yang kita bicarakan sebelumnya? Padahal kalau dilihat dari posisinya ya, kan harusnya ada orang kayak Usopp, Nami, atau bahkan Sanji yang bisa aja ikut memakan buah iblisnya. Secara mereka belum memakan buah iblis apapun. Dan jawabannya ya, harusnya ada di hubungan yang sudah dibuat oleh Franky sebelumnya, Re. Masih ingat kan sama momen pertemuan Franky dengan Kuma di Pulau Sabaudi? Mengapa Odachi membuat Kuma bertemu dengan Franky? Padahal Franky sendiri bukanlah nakama pertama Luffy yang datang ke Pulau Sabaudi setelah latihan mereka selesai. Harusnya ada suatu alasan yang kuat hingga akhirnya Oda memilih Franky untuk mengetahui kalau Kumala yang selama ini melindungi Thousand Sunny. Dan Franky menjadi sangat menghargai Kuma meski dia pula yang membuat mereka semua terpisah 2 tahun yang lalu. Meski Franky seorang cyborg, hatinya masihlah sangat tulus dan gampang tergerak oleh sesuatu yang mengharukan, Re. Dan ini kemungkinan yang menjadi alasan yang membuat Franky pada akhirnya memakan buah iblis Nikyu Nikunomi. Karena dia sudah terharu akan perjuangan dan cerita antara seorang ayah dan anak. Sebuah cerita yang sama yang dia ketahui dimiliki oleh Snorping, yang mana layaknya sebuah paralel yang emang sudah disetting oleh Odachi. Franky yang sejak awal emang dibikin sekelompok dengan Bonnie terus, kemungkinan nantinya mereka emang akan terus seperti itu sampai ke depannya. Hingga Kuma datang untuk menyelamatkan Bonnie, dan sesaat Kuma mengetahui kalau ajalnya bakal tiba, dia akan meminta Franky untuk memakannya. Wow. Franky yang hatinya sudah tergerak dan sangat respect dengan Kuma setelah tahu perjuangannya selama ini, pada akhirnya dia akan memakan buah iblis Nikyu Nikunomi dan mewarisi kemampuan dari Kuma. Karena begitulah sosok Franky yang kita kenal, sesosok orang yang mencoba untuk menjadi kakak ataupun ayah untuk sang Kapten Luffy. Tapi jauh di dalam lubuk hatinya, Franky yang selalu berusaha kuat ternyata memiliki hati yang lembut dan mudah tersentuh. Dan hal itulah yang akan merubah dan menggerakkan Franky hingga akhirnya dia akan mewarisi kekuatan dari seorang Bartholomew Kuma.
And cara pemberian buah iblis ini pula kemungkinan akan dimanfaatkan oleh Oda untuk memperkenalkan cara mengambil buah iblis sesaat masih dimiliki oleh seseorang. Sebuah hal yang sudah kita ketahui sejak Tits melakukannya kepada mantan kaptennya. Hanya saja hingga sekarang ini kita masih belum diperlihatin bagaimana cara Tits melakukannya, Re. And last, tambahan teori dari God Roger yang bilang kalau Dr. Vegapunk akan memainkan peran yang cukup penting dalam membuat Franky lebih yakin, yaitu fakta kalau Franky adalah seorang cyborg yang mungkin saja ya kekuatan kutukan laut hanya bakal berpengaruh ke tubuh manusia, sedangkan tubuh cyborgnya akan tetap bisa ngebuat Franky berenang. Jadi make sense sih kalau Franky bisa aja memakan buah iblis. Lagian kutukan lautan gak bakal berpengaruh pada Franky, Re. Lihat aja sih bagian kaki atau tumit atau betis ya, gak tahu dah bagian kaki, lutut ya, lutut lah, lutut ke atasnya kan ada semacam kayak sambungan itu ya, emang bisa gitu aja. Oke, kayaknya itu dulu terkait obrolan ngalor ngidul Mr. K ini. Gimana menurut kalian? Apakah Franky bakal makan buah iblis atau enggak, Re? Silahkan coret-coret aja di komentar. Oke, see you again next time. Adi Sekarang Melo, stay safe everyone. Salam Animedia.